informasi yang seperti itu selalu kecenderungan masyarakat ataupun siapapun, baik yang teman saya ataupun media, selalu melihatnya adalah tinggal masalah kebenaran dan tidak benar. Ya, bagi yang merasa itu benar, mau saya bilang tidak benar, dia yakin itu benar. Ya, bagi yang merasa itu tidak umpamanya tidak benar, bagi saya benar, dia juga dia bilang tidak gitu loh. Selalu keyakinan hanya kembali kedua itu, gitu loh. Apapun yang sudah saya jelaskan, pasti selalu masyarakat kecenderungan berpikir, wah ini pasti yang nggak benar, wah ini analisanya kok beda, gitu loh. Karena mereka semua kecenderungan hanya mau mengkonfirmasi dari apa yang mereka lihat. Sama kayak kalau Anda sekarang ke tempat makanan, restoran, ini ada mie bakso enak nih, coba deh, enak kan? Karena selera kita enak, gitu loh, kita enak, pengen semua jawab seperti itu, ya kan? Nah, di sisi telematika, saya tidak bisa hanya sekedar mengutarakan bahwa ini dibilang enak atau tidak enak, ini dibilang benar atau tidak benar, apalagi suatu tayangan konten, ini kita misalnya, kalau saya bilang benar, di situ kemudian ternyata tidak, berarti saya melakukan pembenaran, gitu loh. Dari yang tidak benar seolah-olah saya paksakan menjadi suatu benar, yang benar. Kalau saya hanya menyatakan penyanggahan, juga mungkin akan tidak valid. Kenapa? Karena hanya saya cuma melihat. Nah, dari bukti yang ada, ini masuk juga kok sampai ke media kan, masuk ke media portal. Itu sudah saya lakukan pemeriksaan. Dan ternyata sampai sekarang konten yang dijadikan bukti ya hanya itu saja. Gitu loh, ya, konten itu tidak ada yang maksimal. Nah, data itu tidak cukup. Secara mendasar data itu tidak cukup. Karena apa? Informasi untuk kita melakukan bahwa melihat terjadinya ada suatu komunikasi adalah adanya selain bukti visual juga bukti forensik. Ya, bahwa benar terjadi komunikasi dari suatu perangkat dan perangkatnya apa, gitu loh. Itu untuk suatu pembuktian. Kalau hanya kita sekarang bilangnya itu yang bilang iya, berarti karena saya hanya melihatnya dari sisi sebelah saja. Gitu loh. Ya umumnya pas kalau kita melihat orang sepintas, wah ini bener ya, gitu loh, seru gitu kan, wah ini bener nih, dia melakukan chatting itu. Tapi pas saat kita melakukan pengolahan, kita kemudian pertanggungjawabannya ini satu saat sudah lebih ke informasi kepada media. Kita lakukan pendalaman. Ya, pendalaman dari konten tersebut sudah saya lihat. Ya, beberapa konten itu ada suatu informasi yang dimana misalnya setelah informasi angka jam komunikasi itu ada bintik-bintik, wah, ada informasi, ada suatu konten yang menunjukkan bahwa ini adalah informasi tempelan. Oke, Pak. Ya, jadi kalau sudah ada satu titik saja sudah ada rekayasa, saya tidak mungkin mengakui seluruh konten. Oke, Pak. Tapi itu kita lakukan gambar per gambar. Ya, begitu pula saat atau adanya tampilan konten ada beberapa muka, ya, wajah. Nah, dari tampilan yang ada, satu gambar itu gambarnya blur, satu gambar lagi itu gambarnya lebih jelas, cukup fokus, ya. Padahal itu menggunakan suatu kamera yang sama, konon. Ya, kalau kamera yang sama, harusnya suatu gambar itu saat itu gambar itu misalnya blur di foto di sini, di foto itu juga akan blur. Karena kualitas lensa tidak berubah, pixelation itu tidak berubah, kualitas pixelnya. Ya, nah. Dengan bukti itu ya otomatis sudah ya gugur juga. Nah, bukti chat tidak bisa kita komentari karena telematika tidak pernah membahas ke konten. Kalau saya membahas ke konten itu salah karena konten kira-kira benar nggak ini terjadi komunikasi yang intim, benar nggak ini bertanya A itu jawab B. Mau kita tinggal bikin kalau komunikasi chatting sih. Ya, saya terlebih karena pembuktian digital. Nah, apa yang saya butuhkan? Mari kita bongkar kalau ini memang misalnya ini memang benar. Ayo kita bongkar. Bongkarnya bagaimana? Iya, berikan data saya yang lebih lengkap. Ya, informasi yang lebih lengkap. Kemudian siapa yang bisa mendukung untuk sampai memberikan data forensiknya? Gitu loh. Kalau saya dikasih data di sini, nanti saya bilang iya, ternyata data di sini aja saya lihat udah bukan kok. Bisa jadi nanti saya menjadi fitnah. Oke, Pak. Tapi kalau saya ingin mengiyakan, misalnya saya mau mengiyakan, wah ini kayaknya memang benar iya. Semakin saya harus mendapatkan bukti yang lebih detail lagi. Bukti yang lebih lengkap gitu loh. Jadi dari data yang sedikit itu sudah bisa dipastikan tidak benar ya, Pak? Artinya dari kondisi itu enggak benar. Gini, saya tidak melakukan penyanggahan dalam arti gini, kalau wajah di situ kan kita mesti melakukan komparasi. Ada nggak suatu bukti lagi konten yang mirip seperti itu gitu loh. Jangan kita ngelihat foto lagi sama media. Ya, yang bersangkutan di foto diambil gambarnya kemudian dibandingkan dengan yang di sini. Itu hanya mencari penyamaan wajah. Tapi sekarang kita pembuktian dari konten ini ada nggak rekayasa dari konten namanya chatting. Pertama kita lihat ini kontennya video. Berarti kita lakukan komparasi. Sekarang video di sini coba kita lakukan lagi, sama nggak kualitasnya?
ya yang dia gunakan. Satu, kayak gitu loh. Nah, kalau ini misalnya tidak sama, ya berarti itu udah gugur. Dan konten yang chatting yang saya lihat juga lucu. Kalau kita chatting, di mana-mana kita chatting di sini dan lawan bicara kita gambarnya di atas. Ya, gambarnya dia di atas. Berarti kalau kita si pria, gambar yang di sini adalah si wanita. Kalau kita si wanita, gambar yang di atas itu adalah si pria. Chatting kan begitu kan? Coba di BB atau di mana-mana. Ya kan perangkat yang lain juga semuanya sama yang kayak gitu. Konon ini konten katanya diambil dari perangkat yang wanita. Kok gambar chattingnya kalau yang wanita kenapa yang nampilnya foto yang wanita lagi yang di atas? Oh iya Pak. Gitu loh. Iya kan? Harusnya yang dari situ kalau sampai ada gambar si wanita ini berarti cuplikannya dari yang pria. Gitu loh. Gitu ya Pak ya. Iya kan? Ya, nah kalau umpamanya sekarang, oh ini benar Pak, tapi di sini dia setting, dia ubah. Ini adalah misalnya dengan gimana cara dia softwarenya yang khusus, jadi akhirnya muka dia sendiri yang tampil ya di sini, gitu loh. Nah saat sekarang muka dia yang tampil, berarti ini kan terjadi perekaman. Berarti itu sampai terjadi ada yang melakukan capturing terhadap konten tersebut, gitu loh. Dia chatting kemudian dia capture, ya. Nah, berarti yang capture di sini dia sudah ada suatu kesengajaan untuk dia memboya dengan kebutuhan apapun, ya. Misalnya kalau memang ini memang benar bahwa wah ini terjadi nih, saya bilang gampang. Uber si pelaku yang wanitanya kan dia punya nih, masa dia capture cuma satu kali? Ya nggak mungkin lah yang namanya capture. Kalau Anda chatting sama orang, Anda rekam sekali kemudian simpan atau terus dicoba beberapa, pasti terus. Kalau Anda berhasil mengcapture satu gambar, Anda melakukan 12 gambar, 13 gambar, lawan bicara nggak tahu kok. Kenapa yang beredar cuma satu gambar? Saya bilang, lo mana konten yang lain? Begitu loh. Iya. Nah, di situ itu juga untuk pembuktian. Nah, dari gambar ini kan sudah kelihatan pembuktiannya itu belum real. Belum bisa dibilang suatu pernyataan yang kuat. Ya. Nah, kalau secara tadi kalau saya cuma ikut kayak yang lain hanya sekedar nuduh-nuduh, ya untuk apa dia bisa dibilang istilahnya keahlian saya di sini, kemudian ya untuk apa kalau saya nggak bisa melihat lebih detail. Tapi kalau saya mau lihat lebih detail, saya butuh bukti yang lebih lengkap, lebih banyak. Kalau wartawan ada yang punya, mari coba ajukan, kita lihat. Tapi kalau nggak punya ya sudah. Bukti sampai sekarang ya itu saya bilang itu masih hambar, ya gimana dong?